iblis selalu mencari korbannya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini tercatat dan terbukti dalam Alkitab. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang berbunyi, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Tidak sedikit korban dari sepanjang peradaban manusia, dimulai dari Adam dan Hawa, bahkan banyak hamba Tuhan yang telah jatuh. Apalagi orang-orang biasa, so pasti jatuh otomatis. Namun luar biasanya ada 7 orang yang saya rangkum bebas dari ikatan iblis. Artinya dia telah menjadi mantan Lucifer. Seperti apa kisahnya dan siapa mereka? Mari kita dengarkan langsung. Number 1, Melanie Prasetyo, mantan wanita idaman Lucifer. Saya pulang dari kampus masuk ke kamar. Nah, pas saya buka pintu, itu ada udara yang begitu mencekam, menusuk sekali, dan saya lihat ada bayangan laki-laki dengan wujud manusia ya, tapi bau busuk. Lalu gimana ya, dark banget deh, itu serem, dan tatapannya tatapan yang najis gitu ya. Lalu dia bilang gini sama saya, "Aku mau kamu jadi permaisuriku," gitu. Dengan suara mendesis, pokoknya ngeri deh. Lalu dia bilang, "Kalau kamu jadi permaisuriku, kita akan sama-sama buat Bandung berdarah." Ya, ini kok kayak serem banget gitu, kok kayak beda sekali rasanya. Nah, saya langsung berkata sama dia, "Gak mau." Gitu. Saya takut sih sebetulnya. Lalu saya usir dia, "Pergi kamu dari sini." Saya tidak bisa gambarin secara detail ya, tetapi yang saya bisa lihat itu adalah matanya itu ke bawah, lalu matanya itu merah, lalu kulitnya putih, dan di sekelilingnya itu kayak hitam aja gitu. Suasananya dia hitam aja, bayangan gitu. Nah, tapi di dalam bayangan itu kayak ada bentuk manusia gitu loh. Kamu tahu nggak itu siapa? Itu namanya Lucifer. Saya kali ini sadar saya ada di sebuah rumah. Nah, lalu pintu di depan saya terbuka. Ada laki-laki berdiri itu. Dan ketika dia sudah di depan saya, dia langsung bilang gini, "Kamu mungkin lupa sama saya, tapi hari ini kamu akan kujadikan permaisuriku." Dia langsung gendong saya langsung ditaruh di sininya ya, dipanggul, lalu dibawa masuk ke ruangan gelap, hanya ada lilin-lilin lah gitu. Nah, saya langsung diposisikan duduk di sebelah dia, dan dia rangkul saya tuh, lalu tangan satunya lagi buka kancing satu-satu. Nah, tapi di sini luar biasanya. Tiba-tiba saya teringat sama perkataan orang yang mendoakan saya selama ini. Mereka bilang gini, "Panggil Yesus," gitu. "Panggil Yesus." Saya langsung teriak dong saat itu juga. Saya langsung, "Tuhan Yesus, tolong saya." Tiba-tiba seperti mengedipkan mata dan membuka lagi secepat itu. Terus saya lihat ke bawah, kancing kemeja ini terbuka. Jadi artinya peristiwa itu bukan mimpi ya. Itu betul terjadi. Saya langsung tutup lagi. Ketika saya tutup lagi, saya cuma ingat satu nama Yesus. Saya langsung berlutut, saya langsung berdoa, dan saya berteriak, "Tuhan Yesus, tolong saya." Nah, pertama kali dalam hidup saya di situ, saya mendengar suara Tuhan itu. Dan Tuhan itu langsung berkata gini, "Anakku Lala,
orang tua kamu sedang berdoa di salah satu gereja di Jalan Sudirman. Number 2, kesaksian Frankie, mantan putra Lucifer. Saya mengikuti programnya, di mana waktu itu setelah saya menyetujui untuk mengikutinya, tangan saya dipegang, terus disayat dengan pisau, ditampung darahnya, dan mengambil darah itu untuk dipakai untuk suatu tanda tangan kontrak kerja. Saya temui tadi malam beberapa orang di dalam, dan salah satu orang bule itu datang kepada saya. Sebelum itu saya belum tahu siapa dia. Waktu dia ketemu dengan saya berhadapan muka, dia langsung memperkenalkan bahwa saya Lucifer, saya adalah malaikat terbuang dari surga. Selamat bergabung dengan The Church of Satan. Saya terkejut. Saya mau mundur, saya ada kepikiran untuk mau lari waktu itu. Jika kamu mundur, kaget, dia mengetahui pikiran saya. Dia bilang, kalau kamu mau mundur sekarang juga saya akan bunuh. Kalau kamu mundur, kalau kamu mau maju, ikut bersama-sama dengan saya. Apapun yang kamu minta, saya akan berikan. kamu bisa menikmati semua fasilitas ini. Pertama kali saya mengikuti ritual, saya sudah digabungkan dengan roh setan. Waktu saya diperlengkapi dengan kuasa roh jahat, saya merasa dalam tubuh saya seperti ada aliran listrik yang mengalir. Diserahkan tugas perdana, yaitu untuk mengacau balaukan gereja Tuhan, untuk mengacau balaukan umat Tuhan, baik mulai dari gembalanya sampai kepada jemaat-jemaat. Itu sasaran dari Lucifer. Lucifer langsung yang memberikan mandat kepada saya, kamu harus membunuh orang ini, orang yang mengikuti Yesus. Saya langsung menerima tawaran yang diberikan, tugas yang diberikan kepada saya. Saya dibantu dengan pembantu saya, namanya Brenda. Kami cegat orang-orang yang mengikuti Yesus ini mau pulang dari peribadatan mereka sekitar 12:30. Waktu sudah mau dekat, itu sekitar radius 100 meter. Dengan memakai kekuatan saya mengangkat mobil itu ke jarak jauh. Saya menghancurkan di tengah udara. Itu mobil itu roll di udara. Waktu roll itu ada orang-orang yang mengikuti Yesus di dalam mobil ini, anak Tuhan. Mereka berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Ada yang berteriak, darah Yesus yang berkuasa. Dan waktu mobil itu roll jatuh, saya melihat mobil itu hancur. Saya mendekati ke arah mobil itu dan saya melihat ternyata mereka keluar satu persatu. Orang-orang yang dari dalam mobil ini keluar satu persatu, dan saya melihat pakaian mereka memang robek, tapi dari tubuh mereka tidak ada luka sedikit. Itu yang membuat tanda tanya buat saya pribadi. Saya langsung tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Buat membunuh mereka pun saya tidak bisa lagi. Karena seperti kekuatan saya waktu itu seperti otomatis seperti hilang. Saya pulang di rumah, saya merenung. Kenapa Lucifer mengatakan bahwa dia mempunyai power yang nomor 1 di dunia, mempunyai kekuatan, dia yang menguasai dunia ini. Tapi setelah saya turun di lapangan, saya berhadapan dengan cuma sekian orang saja. Ya, istilah secara mata jasmani mereka tidak ada apa-apa. Tapi dengan hanya mereka menyebutkan nama Yesus, darah Yesus, kenapa saya tidak bisa melakukan apa-apa? Waktu itu saya ada kepikiran untuk mencari Yesus, sampai sempat juga saya menangis. Jadi saya ingin mencari kebebasan. Tapi jalan keluar itu yang saya tahu hanya lewat Yesus. Sebab saya sudah buktikan waktu saya melihat, saya turun tugas itu, saya bisa melihat di mana nama Yesus bisa berkuasa. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Yesus. Sekalipun itu Lucifer, tidak ada. Number 3, Mongol Stres, mantan jenderal kedua wilayah Asia. Saya terlibat dalam sekte Satanic Church ini mulai dari mama saya. Dan dari tahun 89 saya langsung jadi aktif di gereja setan. Saya langsung pegang orang kedua. Saya termasuk 7 jenderal utama dan saya adalah jenderal kedua untuk basis Asia.
yang benua Asia di bawah handle saya sama teman saya satu namanya Brian. Nah, saya terlibat di sini sangat lama dan saya akan jelaskan beberapa hal penting. Saya akan jelaskan bagaimana cara gereja setan dalam setiap ibadah, itu bagaimana cara ritualnya. Nah, dalam ritual gereja setan semuanya mengikuti gaya gereja Kristen yang khususnya karismatik Pantekosta. Di sini dimulai dari ibadah pertama, namanya praise and worship. Sesi pertama dalam setiap kali ritual ada praise and worship. Dan praise and worship gereja setan, kalau gereja Tuhan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau gereja setan bukan menyembah Lucifer tapi menghujat Yesus. Nah, setelah selesai praise and worship, masuk dalam satu sesi yang kedua, namanya pembacaan firman. Yang membedakan gereja Tuhan dengan gereja setan hanya satu, bukunya. Kalau gereja Tuhan pakai Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau gereja setan pakai Satanic Bible. Satanic Bible adalah kebalikan dari Alkitab. Dan saya akan jelaskan dalam setiap pembacaan Satanic Bible selalu ditekankan tentang prinsip Mesias. Termasuk dalam amandemen pertama, bahwa yang jadi Mesias bukan Yesus, tapi yang jadi Mesias adalah Lucifer. Kenapa? Dasar pertama Yesus bukan Mesias karena Yesus manusia bumi. Mama papanya Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, berarti dari planet bumi, dan Yesus juga lahir di bumi. Dan bahkan sangat terhina, Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan menurut prinsip gereja setan, bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya belajar Alkitab mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ternyata Lucifer bukan diutus, tapi dibuang. Ritual ketiga namanya adalah perjamuan kudus, sama ikut gaya gereja Kristen Pantekosta karismatik, cuma yang membedakan adalah yang diminum dan yang dimakan. Kalau di gereja Tuhan diminum adalah anggur dan makan roti, tapi kalau di gereja setan adalah minum darah bayi dan organ tubuh bayi dimakan. Tapi jangan pernah takut bahwa bayi tersebut bukan bayi yang lahir, bukan bayi yang telah lahir yang mungkin di inkubator atau di rumah, tapi bayi hasil aborsi. Number 4, mantan murid kesayangan Lucifer, Evangelis Daud. Saya bertemu Lucifer itu pada waktu kelas 2 SMP. Waktu itu kakek sama nenek guru saya berkata, untuk mempelajari ilmu terakhir, membelah dunia, itu ada tingkat 9. Engkau harus ketemu seorang guru lagi, seorang pangeran. Waktu itu hari yang disepakati udah oke, langsung mereka ritual, terus mengalirkan tenaga dalam diri saya. Ya. Tiba-tiba ada awan gelap, petir sambung menyambung, gempa bumi. Dan tiba-tiba muncul satu sosok. Sosok itu tingginya 3 meter. Wajahnya itu seperti anak muda, lebih tampan melebihi Elvis Presley. Rambutnya silver perak, dan bajunya putih berkilau. Terusan itu kasutnya itu ada seperti model gini, terbuat dari emas. Nah, setelah itu di matanya itu mengeluarkan sinar intan berlian dan bumi berputar di matanya. Nah, disitulah saya baru sadar Lucifer ingin menjadi Tuhan. Dan Lucifer dibuang ke bumi, jadilah pangeran kegelapan yang namanya disebut iblis. Bagaimana perjumpaan Pak Daud dengan Tuhan Yesus? Tepat 1 tahun 93, waktu itu ada cahaya terang yang menyinari masuk kepala saya. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Amen. Yesua Hamasiah. Number 5, Chef Doni, mantan penyembah Lucifer. SD saya kan dulu di Kebon Dalem. Nah, di situ ketemunya teman-teman adalah orang-orang yang suka bermain black magic. Saya dikenalin bagaimana ngerjain orang pakai jin. Nah, terus dari situ beranjak mulai main pemanggilan arwah. Kita sudah mulai panggil pocong. Kemudian kita sudah mulai ngisi kesaktian ke dalam badan. Nah, terus habis ngisi kesaktian, terus naik sedikit, saya mulai awalnya mulai kenal baru namanya sosok iblis, ya, bukan setan lagi tapi iblis. Di usia SMA, nah SMA kembali ke black magic. Nah, kali ini jauh lebih parah. Lebih parahnya adalah saya cari gereja setan, dan kemudian saya kan nggak ketemu, akhirnya saya belajar sendiri.
secara saya punya background. Nah, saya belajar untuk memanggil Lucifer. Nah, panggil Lucifer, dan saya benar-benar ngomong dengan mulut saya akan menyangkal Yesus apabila Lucifer datang. Bertobatnya setelah aku dikeluarin dari sekolah, terus nama Yesus ini super powerful. Papa saya, jimat saya kan dibuang ke tong sampah tuh. Terus dia bilang begini, dalam nama Yesus, udah gitu aja tuh. Kita balik, nggak ada 5 detik, jimatnya meledak, duor. Terus dia nyanyi lagu pujian, cuma beberapa bait kok. Lagunya saya lupa sih, tapi dia nyanyi lagu pujian di tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah, terus saya langsung tutup telinga, kan nggak bisa dengar, langsung manifestasi. Nah, kali ini manifestasinya adalah bentuk nyata, setannya keluar di depan kamar. Nah, itu sampai saya sudah bergetar semua badan, sampai nggak bisa dikendaliin. Si setan ini ngeliatin saya, bentuknya kepala kerbau, badan manusia, dia berdiri di depan kamar saya, pintu kamar. Nah, dia ngeliatin, ya, saya setelah sekian menit, terus saya baru tenang. Nah, terus saya lihat kok nggak maju-maju ya ini ya. Ada di situ, tapi nggak maju-maju. Nah, setelah itu kan saya didoain lagi sama cici saya, terus saya baru tahu ternyata antara saya sama setan ini ada malaikat nih di situ. Nah, setelah itu baru ke gereja. Intinya sih saya kalau sekarang mengingat masa lalu itu, disitulah saya bertobat. Bertobatnya bukan karena baca Alkitab saat teduh seperti yang dilakukan orang Kristen biasanya, enggak. Saya ingat ke JKI waktu di Hasanuddin tuh masihan, Permata Hijau, terus Pak Yusak Cipto yang khotbah. Terus pulang itu ada dorongan untuk berdoa. Pertama kali dalam sejarah berdoa. Berdoa berlutut dan menyebut nama Yesus itu baru benar-benar di situ, karena ada kuat sekali. Begitu saya doa, hanya 5 menit nggak ada lah. Saya ingat sekali tiba-tiba ruangan berubah jadi tanpa batas. Kemudian saya masuk ke transcendental. Transcendental itu maksudnya pengalaman roh ya. Jadi benar-benar pengalaman spiritual lagi. Kali ini yang saya temui bukan setan. Kali ini yang saya temui Tuhan. Number 6, Leo, mantan agen Lucifer. Waktu manggil iblis itu, saya merasakan ada satu figur yang care gitu, jadi yang peduli sama saya gitu. Dia mengayomi sekali, kebapaan banget, jadi dia memberikan banyak hal rahasia-rahasia kepada saya. Itu saya merasa ada satu kebanggaan gitu. Puncaknya adalah waktu saya mencoba untuk memanggil iblis, ya Lucifer. Memang ritualnya agak berat, saya harus ada perjanjian darah. Perasaan saya waktu manggil mereka itu kayak ada satu kebanggaan, ada hubungan dekat yang selama ini saya nggak dapatkan. Saya merasa ini sesuatu yang hebat. Iblis itu menuntun saya untuk jadi lebih pede gitu, dan mereka berikan satu kekuatan yang seperti itu. Mereka menjadi orang tua saya gitu. Saya coba manggil iblis itu, saya manggil untuk komunikasi, untuk jadi jalan keluar masalah saya. Waktu saya panggil, Lucifer itu sarankan saya untuk bunuh diri. Waktu saya pacaran itu, saya pernah ke gereja gitu. Di situ mungkin sepertinya iblis itu nggak suka. Udah kepikiran untuk bunuh diri, tapi ada dalam hati takut gitu. Saya stres, saya kehilangan figur seorang bapak yang saya selama ini lihat dari dalam diri iblis. Saya merasa sedih, saya merasa tertekan, saya merasa stres. Dan di dalam stres saya itu, saya berdoa dan saya menyebut nama Tuhan Yesus. Yesus tolong saya bilang gitu. Kemudian saya dituntun, saya dapat ada satu suara yang menyebutkan satu nama gitu. Nama itu adalah Bapak Paulus Suryajaya. Saya nyari di internet, ketemu di Facebook. Saya coba komunikasi dengan beliau dan beliau ngajak saya ketemuan. Ya, waktu ketemu ngobrol, saya bilang kan, yang nomor satu yang kamu pegang adalah kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa manapun. Pak Paulus mengajarkan saya banyak hal untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya mulai diajarkan baca Alkitab, saya diajarkan untuk saat teduh. Di saat saya baca Alkitab, tiba-tiba iblis itu muncul.
Akhirnya begitu saya dibimbing dan saya tahu, belum sempat mereka intimidasi, iblis itu biasa saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus pergi, iblis itu akan pergi. Ternyata saya baru tahu, ternyata firman itu hidup. Ternyata Tuhan Yesus itu pun hidup. Number 7, Mr. R, mantan pengikut Lucifer. Saya datang ke sana, saya lihat looking gerejanya biasa aja, nggak ada yang aneh. Gerejanya tuh emang bentuk depannya itu kayak gereja, dan memakai pelangnya itu pelang gereja yang kita tahu gerejanya itu banyak di mana-mana. Sebuah sinode di Indonesia yang terbesar itu ada di mana-mana, dan saya pun datang, oh iya ini gereja. Dan yang saya kagetnya apa, di saat dia mulai itu ada spanduk turun di kiri kanan, kiri-kiri di depan, turun dua, ada dua kiri kanan, itu salib terbalik. Dan yang di tengah-tengahnya ada malaikat gitu. Simbol apa, Lucifer. Ada kebanyakan anak muda dan orang tuanya pun ada. Itu kalau orang tua itu bos-bos besar. Jadi YouTuber ada, artis ada, penyanyi ada. Kalau kamu sebut nama, mereka udah pasti kenal ya? Ya, pasti tahu lah. YouTuber terkenal banget kok. Satu keluarga. Terus? Dan di situ nggak cuma ada orang Kristen, tapi banyak dari agama lain pun nyampur. Akhirnya keluar tuh pendeta jadi-jadian. Jadi dia khotbah itu, saya nggak tahu settingan khotbahnya gimana, pokoknya khotbahnya itu dia bilang seperti ini, kalau Yesus, Muhammad, Tridharta, dan Siwa itu adalah manusia biasa yang pandai mengarang dan bikin buku-buku. Dan dia bilang, sebenarnya yang ada di Injil, di Al-Quran, dan lain-lain itu sebenarnya udah di setting sama mereka buat mereka biar terkenal. Makanya Yesus sendiri itu disalib, contohnya seperti itu. Dan setelah itu ya nggak lama ya kita sering ketemu sama pastor itu. Saya sering ketemu, dia bilang kalau Lucifer itu sebenarnya benar-benar anak Allah. Dia bilang seperti itu, Lucifer itu yang diutus oleh Allah langsung. Saya sempat ngeliat ditunjukin malahan kayak ada ruangan-ruangan untuk khusus LGBT gitu. Room U itu di situ disediain untuk ada lesbian. Dia melakukan hal itu. Gay juga. Gay ada, dan pasangan suami istri yang bertukar-tukar. Ada. Jadi perjamuan. Ini yang luar biasa. Jadi perjamuan itu adalah abortion. Anak hasil pasangan mereka yang diaborsi terus di blender. Kamu dengar atau lihat? Saya lihat itu dilakukan saat ibadah kedua itu mereka perjamuan. Jadi di depannya pelayannya semua. Jadi itu di live kayak anak bayi, anak orang itu dimasukin di blender kan ya jadi halus kan, terus dikasih diminum. Yang minum maksudnya siapa? Mereka para pelayan. Enggak. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai ya. Pesan admin, marilah kita berjaga-jaga dan jangan pernah meremehkan cara kerja iblis yang sangat halus. Nanti kalau sudah jatuh menyesal. Berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18, kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Ini firman Tuhan, Tuhan yang suruh. Diawali dengan berdiri tegap, lalu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, dan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Pergunakanlah perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah. Lalu ditutup dengan berdoa. Karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Allah. Intinya harus connect dengan Allah.
Kita harus andalkan kuasa Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus. Saya percaya iblis tidak akan bisa mengganggu kita, memperdaya kita, memperhamba kita. Kalau sahabat sudah terlanjur, mari bertobatlah kembali kepada Sang Pencipta, karena Dia adalah pribadi yang layak disembah satu-satunya. Jadikan Dia mantan selama-lamanya yang membuat dia tidak akan pernah move on. Tuhan Yesus memberkati.